wa man ittaba'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas biografi dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka insya Allah kita malam ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK kita akan bahas biografi sahabat yang mulia yaitu Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya. Sa'id ibn Zaid ini ya, beliau nama lengkap beliau adalah Sa'id ibn Zaid, ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi panjang ya nasab beliau ya sampai kepada Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi beliau kabilah besarnya adalah Quraisy dan keluarga besar beliau adalah keluarga Al-Adawi dari Bani Adi. Ya. Adapun ibu beliau, jadi bapaknya bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun ibu beliau bernama Fatimah bin Ba'jah bin Umayyah Al-Huzaiyah. Jadi beliau berasal dari Bani Khuza'ah, ya, ibu beliau dari Bani Khuza'ah. Fatimah binti Ba'jah ya, bin Umayyah Al-Huzaiyah. Nah, beliau ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita lihat tadi kan nasabnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Adapun Umar itu nasabnya Umar bin Al-Khattab bin Nufail. Ya, bin Nufail. Jadi Amr bin Nufail kakeknya Sa'id itu adalah saudara laki-laki dari Al-Khattab bin Nufail. Jadi kalau kita lihat posisi Sa'id bin Zaid ini keponakannya Umar ibn Khattab, tapi keponakan jauh, bukan keponakan langsung begitu ya, karena kakeknya Zaid yang bernama Amr ya ini merupakan saudara dari Al-Khattab ya, bapak Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau dilahirkan di Makkah ya 13 tahun sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, ketika itu Sa'id bin Zaid baru berusia 13 tahun. Dan Sa'id bin Zaid selain dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab, beliau juga memiliki hubungan periparan. Kenapa? Karena adiknya Umar atau saudara perempuannya Umar yang bernama Fatimah binti Khattab ini adalah istri dari Sa'id bin Zaid. Jadi sama-sama dari keluarga Bani Adi. Ya, mereka menikah dari sama-sama Bani Adi. Dan Bani Adi ini merupakan suku yang berada di bawah Quraisy. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid disebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau kana rajulun Adam tiwalun ash'ar. Dulu ciri fisiknya ya, beliau memiliki fisik yang berkulit coklat, kemudian tinggi
dan memiliki rambut yang lebat. Jadi ini ciri yang disebutkan dalam riwayat, ya, ciri fisiknya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau adalah seorang laki-laki yang berkulit coklat, kemudian memiliki postur tubuh yang tinggi dan rambut yang lebat. Nah, ada sesuatu yang unik dari keluarga Sa'id ibn Zaid ini. Ya, di antara keunikan keluarga Sa'id bin Zaid, bapak beliau Zaid bin Amr itu di masa hidupnya, ya, beliau itu tidak mau mengikuti agama nenek moyang orang-orang Quraisy. Jadi dia mencari agama yang lurus, ya, mencari agama yang lurus, tidak mau mengikuti praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis sebuah hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW itu pernah mengatakan tentang bapaknya Sa'id yang bernama Zaid bin Amr. Ya, kata Nabi SAW, yub'atu yaumal qiyamah ummatan wahidah. Zaid bin Amr, bapaknya Sa'id bin Zaid, itu nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Quraisy. Dan memang ada beberapa orang ketika itu yang tidak mau mengikuti perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, ya, paman dari Khadijah radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mau, atau sepupu dari Khadijah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Dia tidak mau mengikuti praktek kesyirikan. Maka sama dengan Zaid bin Amr. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bercerita tentang sosok Zaid bin Amr. Bahwa Zaid bin Amr ketika itu dia tidak suka dengan agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Maka apa yang dia lakukan? Dia berupaya untuk mencari agama lainnya. Dia pergi ke negeri Syam. Ya, dia pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang sekarang berada di bagian utara Jazirah Arabia. Ya, Suriah, Lebanon, Palestina, ya. Semoga Allah bebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Ya, itu daerah-daerah negeri Syam. Maka Zaid, bapaknya Sa'id, itu pergi ke sana. Kemudian dia mencoba mencari kebenaran. Lalu dia bertemu dengan seorang rahib Yahudi. Ya, seorang rahib Yahudi, kemudian dia bertanya kepada rahib tersebut. Ya, wahai rahib, ya, sesungguhnya aku ingin mengikuti agama kalian. Coba terangkan bagaimana hakikat agama kalian. Dia tertarik. Negeri Syam ketika itu dikenal memiliki banyak agama. Ya, ketika itu negeri Syam berada di bawah kekuasaan Romawi. Di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Maka Zaid bin Amr bertanya, terangkan kepadaku hakikat agama kalian. Maka kemudian jawaban yang diberikan oleh orang Yahudi tadi mengejutkan Zaid bin Amr. Orang Yahudi tadi mengatakan la takunu ala dinina, ya, hatta ta'khudha bi nasibika min ghadabillah. Kamu jangan ikuti agama kami. Jangan ikuti agama kami. Kalau kamu mengikuti agama kami, maka kamu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bertanya-tanya, ya, saya ini ingin lari dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kenapa kau mengatakan bahwa agamamu adalah agama yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu tunjukkan aku kepada agama yang lain. Maka rahib tersebut mengatakan, ya, ma'alamuhu illa an yakuna hanifan. Agama yang benar yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Maka kemudian apa agama hanif tersebut? Saya bertanya kepada rahib tadi, apa makna wamal hanif? Apa itu agama hanif itu? Yang kau katakan bahwa inilah yang agama yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala dinu Ibrahim. Maka kemudian Yahudi tadi mengatakan agama hanif adalah agamanya Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Agama hanif itu bukanlah agama Yahudi, bukan agama Nasrani, tapi peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini ucapan Yahudi tadi ya betul-betul dipegang oleh Zaid bin Amr. Kemudian di tengah perjalanan itu dia bertemu lagi dengan seorang pendeta Nasrani. Kalau tadi rahib Yahudi, sekarang pendeta Nasrani. Maka kemudian dia menginginkan, dia mengutarakan keinginannya untuk mengikuti agama Nasrani. Aku ingin menjadi bagian dari agama kalian. Tapi jawaban orang-orang Nasrani tadi sama dengan jawaban orang-orang Yahudi. Ya, dia mengatakan lan takuna ala dinina hatta ta'khudha binasibika ya min lanatillah. Ya, tidaklah engkau masuk ke dalam agama ini melainkan nanti engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala akan mengadabmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu dan melaknatmu. Maka kemudian kata Zaid, tidaklah saya ingin mencari agama, ya. Tidaklah aku ingin bergabung dengan agama kalian kecuali aku ingin selamat dari laknat Allah. Maka kemudian sama dengan orang Yahudi tadi, orang Nasrani juga mengatakan tidaklah ada yang selamat melainkan ia mengikuti agamanya Ibrahim, yaitu agama Al-Hanif. Apa itu agama Al-Hanif? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah bertemu dengan dua tokoh agama ini, yang satu Yahudi, yang satu Nasrani, Zaid ibn Amr pun mengikrarkan dirinya. Dia mengatakan, Allahumma inni ashadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku bersaksi bahwa aku berada di atas agamanya Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian dia pun kembali ke kota Makkah, lalu dia mengatakan ke hadapan penduduk Quraisy, wahai penduduk kota Makkah, aku tidak akan mengikuti agama kalian, melainkan yang aku ikuti adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. Melainkan yang aku ikuti adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini bapaknya Said bin Zaid. Jadi dia sudah mengikrarkan diri ya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika itu dia menentang praktek-praktek jahiliyah yang terjadi pada masyarakat. Ya, contohnya disebutkan bahwa dahulu apabila mereka dilahirkan untuk mereka seorang anak perempuan, maka mereka terbiasa ya, ada sebagian di antara mereka yang tidak suka dan mengubur anak atau bayi perempuan tersebut hidup-hidup. Ini praktek yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ya, maka kemudian Zaid yang mengambil, Zaid yang kemudian menanggung kehidupannya. Jangan khawatir, aku yang akan menanggung kehidupannya. Ini satu hal yang spesial dari bapaknya Said bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr. Oleh karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ya ketika itu Zaid bin Amr dia telah meninggal dunia, jadi dia tidak mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Said bin Zaid, anaknya Zaid bin Amr, ya menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia mungkin tahu bapaknya dulu seperti apa mencari kebenaran, dan sekarang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beragama seperti agama bapaknya, yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Said bin Zaid termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan beliau ya masuk Islam sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam. Dan keislaman beliau itu diiringi dengan keislaman istri beliau, yaitu Fatimah bintil Khattab, saudara perempuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya ini Said bin Zaid kok masuk Islam bersama istrinya? Kan beliau lahir 13 tahun sebelum kerasulan. Ya, berarti dia menikah dalam usia yang sangat muda. Iya, kemungkinan besarnya seperti itu. Maka orang-orang zaman dahulu mereka terbiasa menikah dalam usia muda, dalam usia belasan tahun, mungkin 15 atau 16 tahun, ya dia sudah dewasa dan menikah. Itu hal yang biasa. Bahkan untuk wanita mungkin usia 9-10 tahun mereka sudah menikah. Itu hal yang sangat biasa terjadi di masa lalu. Nah, maka masuk Islamlah Said bin Zaid dan juga istri beliau Fatimah bintul Khattab. Dan pasangan ini yang menjadi sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ya bahwa Said bin Zaid itu mengatakan, dia mengatakan la ra'aituni
muthiki Umar alal Islam ana wa uktuhu wa ma aslama. Kalau saja kata Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, aku tidak mengokohkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk masuk Islam, maka mungkin dia tidak masuk Islam selama-lamanya. Artinya apa? Masuk Islamnya Umar bin Khattab ini tidak lepas dari peran kedua orang ini, yaitu Fatimah binti Khattab dan juga Sa'id ibn Zaid. Dan ceritanya sangat masyhur ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala bahwa Umar ini adalah sosok yang sangat fanatik dengan ajaran nenek moyangnya. Dia merasa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa sesuatu yang baru yang mengobrak-abrik tatanan yang ada di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Maka kemudian ketidaksukaan dan kemarahannya kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini suatu hari memuncak, sehingga dia pun berkeinginan untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu satu hal yang bukan tidak mungkin dilakukan oleh Umar. Umar orang yang sangat pemberani, dia tidak takut terhadap apapun. Walaupun membunuh Nabi SAW ketika itu memberikan konsekuensi, dia akan diburu oleh Bani Hashim, Umar tidak takut. Namun sesuatu terjadi. Di tengah perjalanan, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Ishaq, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi. Ya, Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi ini satu kabilah dengan Umar. Dan ketika itu dia sedang berada bersama seorang dari Bani Khuza'ah. Kemudian dia bertanya kepada Umar, ila aina anta ya Umar? Mau kemana engkau, Umar? Maka kemudian Umar mengatakan, ya la aqtulanna Muhammadan, sungguh aku akan membunuh Muhammad. Dia katakan bahwa dia akan membunuh Muhammad. Ya. Maka kemudian Nu'man bin Abdullah Al-Adawi mengatakan, wahai Umar, coba berpikir yang jernih. Apakah kau kira bahwa Bani Hashim akan tinggal diam ketika engkau membunuh Muhammad? Maka Umar mulai curiga kepada Nu'aim bin Abdullah ini. Sepertinya Nu'aim bin Abdullah ini sudah masuk Islam. Dan memang Nu'aim bin Abdullah ketika itu sudah masuk Islam. Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi sudah masuk Islam. Tapi dia mencoba mengingatkan Umar, pokoknya bagaimana caranya agar Rasulullah selamat. Wahai Umar, apakah kau merasa bahwa Bani Hashim itu akan diam-diam saja ketika melihat engkau membunuh Muhammad? Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Maka kata Umar, tidaklah aku melihat engkau, melainkan engkau telah menjadi pengikutnya Muhammad. Nah, ya, Umar cerdas orangnya. Tahu, ini indikasi orang ini ingin mengalihkan saya dari membunuh Muhammad. Ya, tidaklah aku melihat engkau, melainkan engkau telah keluar dari, engkau telah mengikuti ajarannya Muhammad. Maka kemudian Nu'aim bin Abdullah, dia tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya? Pokoknya agar dia tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Nu'aim bin Abdullah mengatakan, wahai Umar, kenapa kamu ngurusi orang lain? Urusi saja adikmu. Ya, tidakkah engkau tahu bahwa dia juga sudah menjadi pengikutnya Muhammad SAW? Ya, dia telah menjadi pengikutnya Muhammad. Maka tambah marahlah Umar ketika mendengar bahwa adiknya telah mengikuti agama orang yang paling dia benci ketika itu, yaitu Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar bin Khattab pun mencari-cari sang adik. Dia datang ke rumah adiknya dan ketika itu adiknya bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang mempelajari Al-Qur'an bersama Khabbab bin Arat. Jadi Khabbab bin Arat ketika itu termasuk orang-orang yang senior yang sudah masuk Islam. Maka kemudian dia pun membawakan lembaran-lembaran Al-Qur'an dan membacakannya kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Kemudian datanglah Umar ke rumahnya Fatimah binti Khattab. Kemudian dia pun masuk, maka Khabbab bin Arat segera bersembunyi ketika itu. Ya, maka kemudian ternyata ketika Umar mendekati rumah tersebut, dia masih mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Ya, maka dia bertanya-tanya, apa yang baru saja kalian baca? Ya, apa yang barusan kalian baca tadi? Aku mendengar sesuatu yang kalian baca. Maka kemudian kedua orang itu mengatakan, tidaklah yang kami perdengarkan kecuali obrolan biasa. Umar tidak percaya. Umar mengatakan tidak. Ya, tidaklah aku melihat kalian berdua kecuali kalian telah menjadi penganut as-sobi'ah. Ya, kalian telah menjadi pengikut as-sobi'ah. As-sobi'ah itu sebutan mereka bagi orang-orang yang tidak lagi mengikuti ajaran nenek moyang. Ya, tidaklah aku melihat kalian berdua, melainkan kalian telah meninggalkan ajaran nenek moyang.
Maka ketika itu Sa'id bin Zaid, ya, dengan gagah berani dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sampai kapan engkau akan menolak kebenaran, wahai Umar? Apakah kau merasa bahwa kebenaran itu berada di pihakmu? Ya, itu pertanyaan yang sangat menohok kaum musyrikin ketika kita tanya, apakah Anda yakin dengan kesyirikan Anda? Coba kita lihat orang-orang yang menjadikan patung-patung itu sebagai sarana mereka untuk berdoa. Apakah Anda yakin ini kebenaran? Tanyakan pada hati mereka yang paling dalam. Cobalah Anda berpikir. Apakah yang Anda sembah ini bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan? Tanyakan kepada mereka. Ya. Maka kemudian Sa'id bin Zaid bertanya dengan pertanyaan yang sangat menohok kepada Umar. Wahai Umar, apakah engkau yakin selama ini kau berada di atas kebenaran? Maka emosilah Umar ketika itu dia langsung melompat ke arah Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'id bin Zaid ditampar dengan keras. Dan Fatimah binti Khattab tidak tinggal diam ketika melihat suaminya diperlakukan seperti itu oleh kakaknya. Dia pun bangkit untuk membela sang suami. Kemudian tamparan Umar pun melayang ke wajah adiknya sampai kemudian berdarahlah ya wajah Fatimah binti Khattab. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika melihat saudarinya terbaring dalam keadaan wajahnya berdarah karena tamparannya yang demikian keras, hati Umar melunak. Ya, hati Umar melunak. Maka kemudian Fatimah ketika melihat kakaknya terdiam, dia mengatakan, ya Umar, in kanal haq fi ghairi dinika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya kebenaran itu tidaklah berada pada agamamu. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Melihat ketegaran sang adik dalam keadaan seperti itu, dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka hati Umar pun merasa sangat tidak enak. Lalu Umar melihat bahwa di rumah tersebut ada lembaran-lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Umar pun bertanya kepada sang adik, meminta kepada sang adik untuk memberikan lembaran-lembaran tersebut. I'tini hadzal kitab alladzi indakum fa'aqra'uhu. Coba kalian berikan kepadaku lembaran-lembaran yang kalian baca. Biarkan aku membacanya. Maka kemudian Fatimah binti Khattab mengatakan kepada Umar, innaka rijsun ya wala yamassahu illal mutahharun faqum faktasil. Maka kemudian Fatimah mengatakan kepada kakaknya, wahai Umar, sesungguhnya engkau dalam keadaan kotor dan tidaklah ada yang menyentuh lembaran firman Allah Subhanahu wa taala ini kecuali orang yang telah bersuci. Maka bersihkanlah dirimu, mandilah terlebih dahulu. Maka karena Umar ingin tahu apa yang dituliskan dalam lembaran ayat tersebut, Umar pun ya mandi, kemudian barulah dia kembali. Kemudian dia membaca lembaran tadi. Di sana ada ucapan Bismillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Maka apa tanggapan Umar bin Khattab? Asma'un thayyibah thahirah. Ini adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang suci. Kemudian dia membaca Al-Quran sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dia sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka bergetarlah hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dia kemudian mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Demikian indahnya ucapan ini dan demikian mulianya. Dulluni ala Muhammad. Ya, tunjukkan aku kepada Muhammad, antarkan aku kepada Muhammad. Maka setelah keluar kalimat ini, antarkan aku kepada Muhammad, keluarlah Khabbab bin Arat dari persembunyiannya. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, abshir ya Umar, bergembiralah engkau wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watu Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khamis. Aku berharap wahai Umar, engkau itu
yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma aizzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik bi Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Ya, wahai Umar, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, dua orang dari musuh bebuyutan kaum muslimin ketika itu. Dan nama-namanya mirip. Yang pertama adalah Umar, yang keduanya adalah Amr. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Siapa itu Amr bin Hisham? Abu Jahal. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala ya memilih Umar bin Khattab ya untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Umar bin Khattab ke rumahnya Al-Arqam, ke Darul Arqam, lalu dia disambut oleh Hamzah radhiyallahu anhu yang senantiasa mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Umar bin Khattab pun ya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syahid dari kisah ini adalah apa yang disampaikan oleh Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, "Lau ra'aituni muthiqi Umar al-Islam ana wa ukhtuhu wa ma aslama." Kalau aku tidak mengokohkan Umar ketika itu, maka mungkin dia tidak akan masuk Islam. Ya. Maka ini peran Sa'id ibn Zaid dalam keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau tidak termasuk sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, beliau baru berhijrah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi ketika para sahabat ya ini berhijrah ke negeri Habasyah, Sa'id bin Zaid tetap bertahan di kota Makkah. Baru kemudian ketika datang perintah untuk berhijrah ke kota Madinah, beliau pun hijrah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di kota Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Sa'id ibn Zaid dengan Rafi' ibn Malik ya Az-Zarqi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Sa'id wa Rafi' ibn Malik Az-Zarqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Sa'id ibn Zaid dan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Baik, sahabat Sa'id ibn Zaid tentu saja kita tahu bersama, beliau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, di antara keutamaan beliau, yang pertama beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Termasuk orang-orang yang pertama masuk surga. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala sudah sering kita ulang dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Demikian juga di antara keutamaan dari sahabat Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Termasuk 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Aliun fil jannah, Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar di surga. Ya, kemudian Umar di surga. Ya, Ali di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. Ini mereka adalah orang-orang yang sudah
mendapatkan jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga, termasuk Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keutamaan yang menonjol juga dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu taala anhu bahwa beliau ya mengikuti semua peperangan ya, semua peperangan yang yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Badar ya, karena ketika itu ada suatu misi yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Adapun peperangan yang lainnya, ya beliau senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Ushul Ghabah bahwa Sa'id bin Jubair mengatakan kana maqamu Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'id ibn Zaid kanu amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qital wa wara'ahu fis shalah. Dahulu posisinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf dan Sa'id ibn Zaid, mereka berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran dan mereka berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat mereka. Ya. Jadi beliau adalah sosok yang sangat pemberani, senantiasa mengikuti peperangan yang terjadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak banyak kisah-kisah yang dituturkan berkenaan dengan Sa'id bin Zaid ya. Berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Tapi di sana ada sebuah kisah yang bisa kita jadikan sebagai ibrah berkenaan dengan Sa'id bin Zaid, yaitu tentang kezaliman yang terjadi pada sosok beliau. Jadi beliau adalah sosok yang terzalimi. Kenapa? Karena ada orang yang memfitnah beliau mengambil tanah miliknya. Ya. Jadi Sa'id bin Zaid ya ini pernah dituduh ya, pernah dituduh mengambil harta orang lain, atau mengambil tanah orang lain. Nah, kemudian ketika itu Sa'id bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kejelekan bagi orang yang memfitnahnya. Kita simak saja ceritanya. Ceritanya terdapat dalam Sahih Muslim ya dari Sa'id bin Zaid. Ya. Beliau mengatakan a'anna arwa ya khasamat ya fi ba'di darihi. Ya. Kata Sa'id bin Zaid, ya, beliau mengatakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Arwa ya khasamathu fi ba'di darihi. Dia memperkarakan Sa'id bin Zaid ya dalam permasalahan rumah yang dia miliki. Jadi ada sebuah rumah yang dimiliki oleh Sa'id bin Zaid tapi diklaim oleh Arwa, orang wanita yang bernama Arwa. Faqala da'uha wa iyyaha. Ya. Maka kemudian Sa'id bin Zaid mengatakan biarkan dia dengan tuduhannya. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ard bighairi haqqihi tuwiqahu fi sabi aradina yaumal qiyamah. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal saja ya, mencaplok tanah orang lain sejengkal saja, maka dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah ya, sejengkal saja, bukan ngambil 1 hektar, bukan ngambil ya sekian ratus meter, 1 jengkal saja dia ngambil tanah orang lain 1 jengkal yang bukan merupakan haknya, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan ya, beliau ini diadukan kepada Marwan bin Al-Hakam, ya, gubernur Madinah ketika itu. Maka kemudian dipanggillah
Said bin Zaid oleh Marwan bin Al-Hakam. Kemudian ditanyakan kepada Said bin Zaid, apakah engkau telah mengambil tanah yang menjadi haknya Arwah? Maka kemudian Said bin Zaid mengatakan kepada Marwan, wahai Marwan, apakah mungkin aku mengambil ya tanah seseorang, padahal aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man akhadha shibran minal ard bi ghairi haqqihi ya tuwiqahu fi sabi aradina yaumil qiyamah. Wahai Marwan, apakah mungkin aku mengambil tanah seseorang, padahal aku telah mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah orang lain, maka dia akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti. Nggak mungkin. Nah, kemudian Marwan bin Al-Hakam, demikianlah ya aku pikir terhadap dirimu, wahai Sa'id. Tidak mungkin seorang sahabat Nabi kemudian melakukan ya kezaliman seperti itu. Maka kemudian barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Said bin Zaid? Dia mendoakan keburukan kepada arwah yang telah memfitnahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang barakallahu fikum tidak mengapa bagi kita untuk mendoakan ya orang yang telah melakukan kezaliman kepada diri kita. Apalagi ketika kita melihat bahwa orang tersebut mungkin tidak akan berubah kalau kita berikan maaf. Tapi mungkin dia akan terhindar dari kezaliman selanjutnya kalau kita doakan kejelekan atau kita tidak memaafkannya. Memang betul ya, memberikan maaf ini padanya ada keutamaan, tapi para ulama menjelaskan terkadang ada orang yang tidak pantas untuk diberikan maaf. Pada pembahasan biografi Sa'ad bin Abi Waqqas, kita telah jelaskan bagaimana orang yang memfitnah Sa'ad ibn Waqqas didoakan kejelekan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya Allah, panjangkan usianya, ya Allah, panjangkan kefakirannya, dan berikanlah dia fitnah di masa tuanya. Akhirnya apa? Orang yang menzalimi Sa'ad ibn Abi Waqqas, apa yang terjadi pada dia? Akhirnya dia menjadi sosok yang sangat tua lanjut usia, sampai kemudian apa? Alisnya itu menutupi matanya. Kerjanya adalah menggoda ya gadis-gadis yang berjalan di jalanan kota Kufah. Ini terjadi pada masa sahabat. Maka demikian juga Said bin Zaid. Beliau mendoakan arwah dengan doa kejelekan. Ya. Kata beliau, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waj'al qabraha fi dariha. Maka kemudian Said bin Zaid berdoa, ya Allah, kalau wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan kuburkanlah dia, jadikanlah kuburnya adalah rumahnya sendiri. Jadikanlah rumahnya sebagai kuburannya sendiri. Artinya apa? Kematian dia ya akan dia dapatkan di rumahnya sendiri. Karena rumahnya, karena suatu bagian dari rumahnya. Ini yang didoakan oleh Said ibn Zaid. Dan ini suatu pelajaran bagi kita ya, doa orang yang dizalimi akan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan, ya fattaqu da'watal madlum fa inna laisa bainaha wa bainallah hijab. Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang ya, antara doa orang yang terzalimi dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah kisahnya Said ibn Zaid. Dia berdoa, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basarha waj'al qabraha fi dariha. Ya Allah, apabila dia adalah seorang wanita pendusta, maka butakanlah matanya dan jadikanlah rumahnya sebagai kuburannya. Ya. Qala, maka kemudian perawi mengatakan, fara'aituha ya amya taltamisu al-judur. Taqulu asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid. Maka kemudian perawinya mengatakan bahwa arwah, ya, dia melihat arwah dalam keadaan buta. Taltamisu al-judur. Ya, di rumahnya itu dia meraba-raba tembok karena dia sudah menjadi wanita yang buta. Kemudian dia mengatakan, ya asabatni da'watu Sa'id ibn Zaid. Ya, aku telah ditimpa doanya Sa'id ibn Zaid.
Said ibn Zaid yang dia telah tulimi dengan lisannya, yang menuduh Said ibn Zaid mengambil ya apa yang bukan menjadi haknya. Didoakan keburukan oleh Said ibn Zaid, akhirnya dia pun menghabiskan usianya dengan kebutaan. Qala fa bainama hiya tamshi fi dar ya marrat ala bi'rin fi dar fa waqa'at fiha fa kanat qabraha. Kemudian si perawi mengatakan ketika dia berjalan meraba-raba ya ketika itu dia pun terjatuh ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Di rumahnya ada sumur, dia meraba-raba sampai kemudian dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Fakanat qabraha, maka sumur inilah yang menjadi kuburannya. Artinya di sumur inilah ya dia mendapatkan kematiannya. Naudzubillah. Oleh karena itu saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, fattaqu da'watal mazlum. Ya, khawatirlah kita dari doa orang yang terzalimi. Jangan kemudian kita mudah menzalimi orang lain, apalagi di masa medsos sekarang ini orang dengan mudah sekali menzalimi saudaranya. Ya, membicarakan atau mengumbar aib saudaranya, ya, menjelek-jelekkan saudaranya, hati-hati. Kalau dia merasa dizalimi kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah. Ketika dia mendoakan orang yang telah menzalimi dirinya, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagaimana yang kita sebutkan bahwa tidak banyak riwayat-riwayat yang berkenaan dengan Said ibn Zaid, ya, Said ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau meninggal di Madinah, terkhusus lagi di daerah Atiq. Ya, beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriyah. Ya, tahun 51 Hijriyah dalam usia sekitar 73 atau 74 tahun. Dan kemudian jenazah beliau dimandikan oleh sahabat yang mulia, sahabat beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Umar ya memakamkan jenazah Said bin Zaid Al-Adawi radhiyallahu ta'ala di kuburan Baqi' di kota Madinah. Baik, inilah mungkin yang bisa kita ungkapkan tentang sosok Said bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan dari biografi beliau adalah cepatnya seseorang untuk memegang hidayah atau cepatnya seseorang menerima dakwah. Ya, ketika ada orang yang mengajak kebaikan dan Said bin Zaid yang berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh bapaknya, lalu kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW yang membawa dakwah tauhid, maka dia tidak menunda untuk menerima dakwahnya Rasul SAW. Ya, kemudian juga kita bisa meneladani keberanian Said bin Zaid yang berani mengatakan kebenaran di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan keberanian inilah, dengan kekokohan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jadikan sebagai wasilah keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga kita bisa melihat keteladanan beliau, ya, keberanian beliau dalam mengawal Rasul SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Jauzi bahwa beliau senantiasa berada di hadapan Rasul SAW, melindungi dan mengawal Rasul SAW. Demikian juga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari biografi Said bin Zaid agar kita berhati-hati, ya, agar kita berhati-hati dari doa orang yang terzalimi, ya, karena tidak ada yang akan menghalangi doa tersebut dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk meneladani para salafun saleh ridwanullah alaihi ajmain. Wallahu taala a'lam bishawab. Atas kajian dan ilmunya. Untuk pertanyaan ini ada masuk udah satu aja nih kebetulan karena lagi Bismillah. Ustadz izin bertanya, jika sudah mendoakan yang tidak baik
bagi yang menzolimi kita, tapi lalu kita sudah bisa memaafkan, apakah kita bisa meralat doa tersebut, Ustaz? Bisa insya Allah. Bisa insya Allah kalau kita memang merasa bahwa ada kebaikan ya ketika kita ketika kita melihat ada perubahan di sana ya dan kita ingin meralat doa kita bisa ya, kita ganti doa kita dengan doa kebaikannya. Allah limpahkanlah taufik dan hidayahmu kepada si fulan, jagalah dia dari segala mara bahaya, tunjukkanlah dia kepada kebenaran. Yang demikian diperbolehkan insya Allah. Ya, jadi sebenarnya mendoakan keburukan itu hak kita sebagai orang yang dizolimi. Anda boleh pakai, Anda boleh tidak pakai, dan juga kalau memang Anda merasa lebih baik bagi dia untuk didoakan kebaikan setelah sebelumnya didoakan keburukan, maka silakan diperbolehkan hal yang demikian. Dan itu bisa diralat ya, doa itu bisa diralat ketika kita melihat bahwa mendoakan keburukan ya ini tidaklah lebih baik daripada mendoakan kebaikan dan untuk dirinya. Silakan. Baik, Ustaz. Ini saya juga mungkin mau nanya langsung nih. Ya, silakan. Tadi Ustaz bilang pas waktu yang pertama kali Umar sahabat Al-Quran ya Ustaz ya, baca dari lembaran-lembaran Al-Quran yang dibacakan ke Fatimah ya Ustaz ya tadi. Ya. Nah, itu ada riwayatnya surat apa atau bacaannya yang bagian Quran yang mana nih Ustaz? Surat Toha. Kan, dari awal surat Toha sampai ayat yang ke-14. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan yang dibaca oleh Umar ketika itu surat Toha. Ya memang surat Toha itu kalau kita baca memang menyentuh ya. Dari sisi bacaan saja unik ya surat Toha itu. Ya. Toha. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Subhanallah, kalau antum baca memang surat Toha ini di awal-awal surat Toha itu mengagungkan betul Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sampai ke ayat yang ke-14 ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini yang kemudian membuat luluh hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik Ustaz. Ini sepertinya Pak Rasid juga mau bertanya nih Ustaz. Silakan Pak Rasid. Ustaz, saya kemarin sambil jalan-jalan saya dengarkan khutbah dari salah satu penceramah di sini ya. Beliau menceritakan tentang dosa seseorang yang mengantar temannya ke pub. Jadi kalau misalnya kita mengantarkan teman ke pub, lalu beliau menyampaikan bahwa kita tahu bahwa dia mau ke pub dan dia mau minum-minum. Kita ngantar ke pub, kita pun mendapatkan dosanya dia saat minum-minum. Begitupun dengan saat kita mengantar seseorang ke masjid. Jadi kalau ya berbuat baiklah. Tanpa kita melakukan berbuat baik, kita mendapatkan pahalanya. Itu pertama, apakah itu betul Ustaz? Seperti itu. Yang kedua, ini bagaimana dengan media? Tadi Ustaz menyinggung tentang media sosial. Kalau misalnya ada posting di media sosial yang sebetulnya kita tahu bahwa itu adalah posting yang tidak baik. Dan itu dilakukan oleh teman kita. Namun kita ragu-ragu atau takut atau malu atau kurang enak untuk menegurnya. Apakah kita berdosa, Ustaz? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, tentang kasus yang pertama, apakah kita berdosa ketika mengantar teman kita ke tempat-tempat maksiat? Tentu kita berdosa kalau kita sudah tahu kalau memang dia ke tempat tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian
dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menolong dalam kebaikan. Yang antar orang ke masjid itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Antar orang ke pub itu ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ya, maka orang yang mengantarkan temannya ke pub ya, dengan tujuan dia mabuk-mabuk di sana ya, minum-minuman beralkohol, minuman yang memabukkan, tentu dia berdosa. Kecuali temannya datang ke pub untuk berdakwah, dia dapat pahala. Tapi kalau teman tidak datang untuk mabuk-mabukan, dia ikut berdosa. Karena apa? Menolong temannya tadi untuk melakukan sebuah kemungkaran, sebuah perbuatan dosa. Baik, bagaimana dengan di media sosial ketika kita melihat sebagian teman-teman kita memutarkan suatu kemungkaran, ya paling tidak kita ingkari dengan hati kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman." Apabila seseorang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Apa makna dia mengubah dengan hatinya, ya? Dan ini merupakan selemah-lemah keimanan. Paling tidak dia ingkari. Dia tidak setuju. Paling tidak hatinya mengingkari. Artinya dia tahu bahwa ini adalah suatu hal yang tidak baik. Ya, ini adalah suatu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan satu hal yang baik. Nah, kalau misalnya dia mampu menyampaikan nasihat kepada temannya dengan cara yang baik, kayaknya ini nggak bagus deh kalau ditampilin seperti ini, ya, maka ya lebih afdol lagi. Ya. Tapi kalau dia merasa itu suatu kebaikan, dia berdosa. Jadi paling tidak kita ingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Ya, kita ingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita. Kalau kita mampu lebih daripada itu, sampaikan nasihat. Ya, sampaikan nasihat kepada teman kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Yang namanya agama itu adalah ketulusan. Ya, dalam hadisnya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Qulna liman ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa ketulusan itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah sikap yang tulus kepada Allah, sikap yang tulus kepada kitabullah, sikap yang tulus kepada Rasulullah, sikap yang tulus kepada pemimpin kaum muslimin, dan sikap yang tulus kepada kaum muslimin seluruhnya. Jadi kita bersikap tulus. Kalau kita tahu itu suatu keburukan, maka kita berikan nasihat. Ya. Baik. Ya, jadi paling tidak kita mencari dengan hati kita, tidak membenarkan apa yang dia posting. Wallahu taala a'lam. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, tadi surat Al-Maidah ayat 2 itu Ustaz ya. Ya, Al-Maidah ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu Al-Maidah ayat 2. Ya. Ustaz. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Ustaz, sebentar ini saya share screen sebentar Ustaz ya. Ini Ustaz, ini di luar topik tentang jual beli emas jarak jauh Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Saya menerima WhatsApp di bawah ini Ustaz. Emas bisa juga dengan akad berulang jual beli. Jadi kalau ada pembeli memberitahu kepada penjual emas mana yang rencananya dibeli. Kemudian pembeli transfer uang senilai emas tersebut disertai dengan ongkos kirim dengan akad titip uang. Kemudian penjual kirim emas yang pembeli mau dengan akad titip emas. Saat emas sudah sampai, pembeli dan penjual saling telepon atau chat yang sama-sama online dan melakukan akad jual beli dengan kata-kata yang kurang lebih saya penjual emas, saya titipkan ke pembeli dengan uang yang pembeli titipkan ke penjual. Jadi kira-kiranya begitu Ustaz. Jadi ini modelnya mengakhirkan akad.
Barang dan uang dititipkan lebih dahulu ke masing-masing pembeli dan penjual, baru setelah itu melaksanakan akad. Model seperti ini tidak ada pelanggaran dalam syariat. Apakah ini isi chat ini sahih, Ustaz? Oke, benar. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Saya khawatir ini termasuk hilah ya. Artinya upaya untuk memanipulasi akad yang sebenarnya. Sebenarnya itu adalah akad jual beli emas secara tidak tunai. Dan itu termasuk riba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adzahabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal milhu bil milhi wat tamru bit tamri wasyairu bisya'ri yadan biyadin." Apa kata beliau? Masalan bi masalin wa yadan biyadin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau mislan bi mislin kalau saya tidak salah. Mislan bi mislin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kemudian kurma dengan kurma, kemudian gandum dengan gandum, barley dengan barley. Ini hendaknya diperdagangkan dengan jumlah yang sama dan dibayar dengan tunai, ya dan biyadin, dibayar dengan tunai. Adapun transaksi yang digambarkan dalam status tersebut, sebenarnya transaksi jual beli emas dengan apa? Secara tidak tunai. Tapi kemudian dimanipulasi sedemikian rupa dengan tata cara mengadakan apa? Akad titip tadi ya. Tapi pada hakikatnya itu adalah jual beli emas ya dengan secara tidak tunai. Wallahu taala a'lam. Sejauh yang saya tahu yang demikian tidak diperbolehkan. Kalau misalnya antum ingin lebih yakin lagi, silakan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang mendalami fikih muamalah. Saya kira Pak Duka juga ada majelis sama Ustadz Ami ya, Ustadz Ami Nurbais, yang mungkin bisa ditanyakan kepada beliau hafizahullah taala. Wallahu taala alam. Ya. Kalau Ustaz. Kalau dari saya mungkin ada satu lagi nih Ustadz, agak di luar topik tapi agak terkait dengan tadi cerita Ustadz yang tentang tadi ayahnya sahabat Zaid yang pergi ke Syam ya Ustadz buat perbandingan agama. Al-Adawi, ya. Kenapa? Bapaknya beliau? Enggak, tadi Ustadz bilang di sana lagi banyak agama pada saat itu ya Ustadz ya. Ya maksudnya tadi kan agama Yahudi dan Nasrani serta agama kesyirikan di sana. Oh, oke. Saya ini karena mendengar itu tadi saya teringat pernah ada ketemu sopir Uber taksi ini Ustaz. Kebetulan dia bilang dia berasal dari Iran, tapi dia tidak mengaku Syiah ataupun Sunni gitu, bukan Muslim, tapi dia bilang Zoroaster, Ustaz ya. Ini kalau dilihat dari, ya maksudnya kalau singkat dilihat dari internet itu katanya ada nabinya juga ya, dan mungkin ada waktunya itu agak bersinggungan dengan perkembangan Islam juga ya Ustaz ya, maksudnya bersamaan gitu. Betul sekali, betul sekali. Zoroaster itu kalau dalam khazanah Islam dipanggil sebagai Majusi. Majusi itu Zoroaster. Ya. Kenapa mereka menyebut agamanya Zoroaster atau Zoroaster? Karena memang yang membawa pemahaman tersebut seorang yang bernama Zarathustra atau semacam itulah, yang namanya ini kemudian dijadikan sebagai nama agama mereka. Jadi orang Barat bilang Majusi itu Zoroastrian, ya Zoroastrian. Dan dahulu ini adalah agama yang dianut oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kalau antum baca kisahnya Salman Al-Farisi yang demikian panjang ya, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan kisah beliau mencari hidayah yang sangat panjang. Nah, beliau dulu ditugaskan oleh bapaknya, ya bapaknya seorang pembesar Zoroaster, untuk menjaga api. Ya, untuk menjaga api sampai kemudian dia bertemu dengan orang Nasrani, kemudian berpindah dari satu gereja kepada gereja yang lainnya, sampai kemudian di akhir perjalanan beliau, pendeta yang terakhir tempat beliau belajar itu mengkabarkan kepada Salman bahwa
ada nabi akhir zaman yang akan muncul di daerah yang dipenuhi dengan kurma. Nah, Salman pun kemudian pergi. Nah, syahid dari kisah ini bahwa dahulu Salman beragama Zoroastrian atau Majusi, ya, karena mereka memang menjadikan api itu sebagai sesembahan mereka, sebagai wasilah mereka untuk beribadah. Dan mereka memiliki keyakinan bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang terus-menerus bertarung. Ya, ada dewa yang baik, itu mereka menyebutnya Ahura Mazda. Kemudian ada dewa yang buruk, ya, penguasa kegelapan, yang mereka panggil sebagai Ahriman. Ada Ahura Mazda, ada Ahriman. Kalau dalam istilah bahasa Arab, ya, orang-orang Arab mengatakan an-nur wa zulm, ya, cahaya dan kegelapan. Ya, dan ini yang kalau mungkin dulu ya bukan sekarang ya. Dulu waktu kecil pernah nonton film Star Wars, ya, ada kekuatan apa Force, ada Dark. Nah, itu mereka mengadopsi keyakinan orang-orang Zoroastrian bahwa ada kekuatan gelap, ada kekuatan terang, ya. Nah, ini agama Zoroaster tadi. Ya, sama dengan Majusi. Jadi kalau mencari literatur, mencari Zoroaster di literatur Islam, bacalah tentang Majusi, itulah Zoroaster. Dan di UK itu banyak, ya. Jadi mereka selain di Iran, mereka banyak di India. Karena penganut Majusi ini, ketika kaum muslimin, ya, di masa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di masa Umar bin Khattab, ya, mereka melakukan penaklukan negeri Persia, itu orang-orang Majusi banyak bermigrasi ke India. Mereka banyak bermigrasi ke India. Jadi di Iran mereka ada, tapi mereka juga banyak di India, ya, artinya di anak benua India, Pakistan, India, yaitu banyak mereka. Dan salah satu tokoh Majusi yang terkenal di abad 20 itu orang UK, Freddie Mercury. Freddie Mercury itu vokalis The Queen, ya, vokalis Queen, ya, itu agamanya adalah Majusi. Saya masih ingat waktu kecil baca tabloid, ya, Freddie Mercury dimakamkan dengan cara Zoroaster, ya, secara agama yang dia anut itu Zoroastrian. Nah, itu sedikit tentang Zoroaster. Jadi kalau ingin mencari literatur tentang Zoroaster dalam dunia Islam, ya, antum baca tentang Majusi, itu sama. Wallahu taala. Ya, kalau harus terima kasih banyak nih. Ini kebetulan ada yang resen nih, Pak Sunario, ya. Ya, silakan Pak Sunario. Di unmute, Pak. Silakan Bapak Haji Sunario. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih admin. Ini langsung aja. Ini ada kalau kasusnya gini Ustaz. Kalau ada keluarga, ya, ada terlibat unsur siasi, udah sama-sama udah dewasa, apakah kita ada tanggung jawab untuk mengingatkan atau bagaimana, dan apakah silaturahimnya juga tetap kita jaga? Itu aja Ustaz. Terlibat apa, Pak? Ada keluarga kita misalnya terkena aliran Syiah misalnya. Aliran Syiah. Terus bagaimana solusinya? Apakah kita ngasih nasihat? Udah kan sama-sama udah tua, kan udah punya pikiran. Dan bagaimana tetap jaga silaturahimnya itu. Makasih Ustaz. Baik Bapak. Berarti kalau ada saudara kita yang terindikasi dia terkena aliran sesat, Syiah atau apapun itu, maka tugas kita adalah untuk mendakwahi. Ya, Nabi SAW itu ketika turun perintah Allah untuk berdakwah, yang pertama kali diperintahkan untuk beliau dakwah itu adalah keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Maka ketika Bapak melihat ada orang yang terindikasi menyimpang, apalagi karib kerabat kita, maka hendaknya kita berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka. Itu bahkan bentuk silaturahim. Dahulu, ya, seperti kisahnya Abu Hurairah, ya, ketika dia mendapati sang ibu ketika itu masih beragama Nasrani. Maka bagaimana bentuk silaturahimnya Abu Hurairah kepada sang ibu? Ya, beliau coba dakwahi ibunya sampai ibunya masuk Islam. Demikian juga Nabi SAW ketika paman yang sangat beliau cintai, ya, masih berkubang dengan kesyirikan, beliau dakwahi.
walaupun hidayah di tangan Allah, tidak diberikan kepada kawan beliau. Intinya kalau kita ada saudara kita yang seperti itu, kita berupaya untuk memberikan nasihat. Adapun masalah usia, ini sudah sama-sama tua, itu bukan menjadi penghalang. Karena kakeknya Nabi itu sudah tua, tapi tetap saja beliau dakwahi. Jadi coba Bapak dakwahi pelan-pelan, tidak perlu memutuskan silaturahim, tapi coba dakwahi pelan-pelan. Kita khawatir kalau kita putuskan tali silaturahim dengan dia, keadaan tidak membaik. Tapi yang lebih wallahu ta'ala saya melihat adalah kita tetap mendekati dia, apalagi dia ketika itu penyimpangannya belum terlalu parah, ya maka kita coba untuk diskusi, kita coba untuk mengingatkan dia dari bahaya penyimpangan Syiah. Begitu ya Pak ya. Baik, insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak sarannya. Ya, Pak. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena doa ini ya kekuatan doa itu sangat luar biasa. Kita doakan agar dia mau kembali ke jalan yang benar. Baik. Doanya yang yupakai upidin atau apa ya Dok? Ustaz. Gimana Pak? Doanya yang bagus, yang ada supaya Allah memberikan pemahaman agama atau bagaimana doa sebaik? Ya Bapak bisa dengan doa pakai bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah ya. Allah berikanlah kepada aku agar kembali ke jalanmu ya. Kalau mau doa bahasa Arab ya Allahumma dina wa iyahum, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami dan juga kepada mereka. Nah, seperti itu juga boleh. Ya. Baik, dina iyahum, baik Dok. Baik Ustaz. Baik Bapak. Terima kasih. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi yang resen. Pak Ade Fajar Taufik juga ada resen. Silahkan di unmute. Bisa nggak pelan-pelan? Mana Bunda? Silakan Bapak Ade. Pak Ade silakan diklik unmute-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ade. Nah, gini Pak, saya tuh ada sedikit permasalahan. Pertama gini, saya mau menanyakan bahwa Nasrani atau Yahudi itu agama atau golongan. Nah, karena ada kaitannya begini Pak. Ini ada kasusitas bahwa seorang laki-laki Muslim bisa menikahi kaum Yahudi dan Nasrani gitu Pak. Sedangkan kan kalau di Indonesia kan tidak dibenarkan lah seperti itu pernikahan perbedaan agama. Nah, yang jadi permasalahan apakah bisakah seperti itu Pak gitu ya? Karena kalau menurut saya sih kalau ada ini kan bahwa Allah itu yang diridhoi agama itu hanya Islam gitu Pak. Mungkin minta penjelasannya dari Ustadz ya. Ya Bapak. Ya, Yahudi dan Nasrani itu adalah agama, tapi agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasca diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya orang-orang yang mengaku Yahudi dan Nasrani diwajibkan untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya siapapun itu, baik dia Yahudi maupun Nasrani, tapi kemudian dia la yu'min bi, tidak beriman kepadaku, fahuwa min ashabil jahim, maka dia akan termasuk penghuni neraka jahanam. Demikian juga dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani, ya, demikian juga orang-orang musyrik, maka mereka ini berada di dalam neraka jahanam dan kekal abadi di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, ketika mereka tidak mau mengikuti ajaran Islam, ya, tidak mau masuk Islam, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kenapa dalam syariat Islam diperbolehkan sebenarnya ya laki-laki Muslim menikah dengan wanita Nasraniyah,
Ini tidak lain dan tidak bukan karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Dalam Islam yang memegang komando itu adalah sang suami. Diharapkan dari dia menikahi seorang wanita Nasraniyah dengan kepemimpinannya, dia akan mengajak, ya, dia bisa mengajak sang istri untuk menjadi seorang muslimah. Itulah sebabnya mengapa seorang laki-laki muslim boleh dia menikah dengan seorang wanita Nasrani, ya, atau wanita Yahudiyah, wanita Alkitab. Karena ada tujuan yang mulia di sana, ya, dengan posisi dia sebagai kepala keluarga, diharapkan dia bisa membawa, ya, sang istri untuk menjadi seorang wanita muslimah. Berbeda posisinya kalau yang menjadi yang muslim itu adalah yang perempuan. Karena dia berada di bawah kekuasaan suaminya, yang terjadi nanti malah sebaliknya. Ketika dia menikah dengan seorang laki-laki Nasrani, maka pimpinan keluarga adalah laki-lakinya, ya, justru dia nanti yang akan mengikuti suaminya ke dalam kekufuran. Demikian hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Nasraniyah, adapun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Baik. Adapun yang berlaku di negara kita yaitu karena, ya, pemerintah nggak mau ribut, ya, jadi disamaratakan. Pokoknya kalau beda agama tidak boleh menikah. Padahal secara syariat sesungguhnya kalau yang laki-laki itu muslim, yang perempuan itu Nasraniyah, yang demikian diperbolehkan. Tata cara nikahnya tata cara menikah Islam. Dan anak-anaknya nanti harus, ya, diwajibkan untuk mengikuti agama bapaknya. Itu sebenarnya kalau dalam syariat Islam. Jadi kalau bapaknya Islam, kemudian anak-anaknya juga Islam, diharapkan ibunya juga akan mengikuti, masuk Islam. Jadi begitu sistemnya dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, kalau hai Ustaz. Sepertinya pertanyaan sudah tidak ada lagi Ustaz yang baru. Insya Allah mungkin kajiannya bisa ditutup yang kali ini Ustaz. Baik, saudaraku kaum muslimin, dimanapun antum berada, alhamdulillah kita di malam hari ini telah menyelesaikan biografi sahabat yang mulia, yaitu Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, ya. Tetap ikuti kajian sirah sahabat ini. Kita ambil mutiara-mutiara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia dan akhirat, dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas biografi dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu taala. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan istiqomah kepada kita semua. Kami kembalikan ke Pak Roland, silakan. Baik Ustaz, ya dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK. Dan kami dari panitia juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa anta jazakallah khairan.